Episode 25. Tidur seranjang. Rhea mengambil kompres di atas kening Kenjo, kemudian mengecek kembali suhu tubuh majikannya itu. Tadi suhu tubuh Kenjo memang sempat tinggi bahkan berkeringat dingin. Kenjo sempat mengigau berkali-kali, tapi kemudian tenang kembali, sudah turun panasnya. Tapi masih anget. Kumam Rhea sambil menempelkan tangan satunya di dahinya sendiri. "Tuan Ken, minum obat penurun panas ya?" bisik Rhea. Wajahnya didekatkan pada telinga Kenjo. Sebisa mungkin Rhea harus membangunkan Kenjo untuk minum obat, agar suhu tubuh Kenjo kembali normal. Tapi Rhea sempat meminta pada Kelvin untuk dipanggilkan dokter. Tapi Kelvin menolak dan menyuruh Rhea hanya mengompresnya saja. Namun semakin larut malam, panas tubuh Kenjo semakin tinggi. Tentu saja hal itu membuat Rhea khawatir. Sekarang baskom yang berisi air hangat untuk mengompres sudah dingin. Tapi nyatanya panasnya belum juga turun. "Tuan, sebaiknya Tuan minum obat penurun panas." Rhea sedikit menggoyang lengan Kenjo agar pria itu terbangun. Rhea benar-benar takut jika nanti terjadi apa-apa dengan Kenjo. Namun majikannya masih belum mau membuka mata. Terpaksa Rhea harus mengganti kompresnya dengan air hangat yang baru. Rhea menjauhkan dirinya dan akan beranjak dari tempat tidur. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam dan Rhea sama sekali belum tidur. Mana bisa dia tidur kalau melihat keadaan majikannya seperti itu? Rhea jadi teringat ibunya yang dulu pernah sakit parah. Rhea dan adiknya mengurus sang ibu sampai semalam tidak tidur. "Jangan pergi." Rhea terkejut saat Kenjo tiba-tiba mencekal lengannya. Rhea melihat wajah Kenjo yang masih menutup mata. Keringat dinginnya bermunculan lagi. "Tuan, saya hanya akan pergi mengambil air panas dulu. Ini airnya sudah dingin," ujar Rhea melepaskan tangan Kenjo yang melingkar di lengannya. "Jangan pergi." Kenjo bergumam kembali. Rhea merasa kasihan terhadap Kenjo. Kemudian dia mengurungkan niatnya untuk pergi mengambil air panas di dapur dan akhirnya membiarkan Kenzo menggenggam lengannya. "Kenapa kamu pergi? Kenapa?" Rhea sedikit tersentak ketika Kenzo semakin banyak mengigau dan berteriak. "Tuan, saya tidak akan pergi," ujar Rhea mengelus lengan Kenzo. Sebenarnya Rhea sedikit penasaran dengan tingkah Kenzo yang seperti ini. Apakah dia memiliki masa lalu yang buruk? Rhea tidak boleh kepo dengan segala macam urusan majikannya di masa lalu, bukan? Dia cukup bekerja dan menjaga Kenzo dengan baik dengan merawatnya seperti ini. Pergi. Kenapa kamu datang lagi?" "Pergi, Tuan." Rhea kali ini benar-benar merasa ketakutan ketika tiba-tiba Kenzo mendorong dan hal itu hampir saja membuat Rhea terjungkal kalau tangan Kenzo tidak menahannya. Kenjo terbangun dengan nafas yang tersengal-sengal serta tangannya yang menarik Rhea karena mendengar suara jeritan Rhea baru saja. "Rhea, kamu tidak apa-apa?" tanya Kenjo khawatir. Tadi di alam mimpi dia sempat melihat Rhea yang meneriaki namanya. "Tuh Tuan, tadi Tuan mengigau dan mendorong saya. Makanya saya menjerit," jawab Rhea masih ketakutan. Mata Kenjo melembut. Kemudian dia menarik Rhea masuk ke dalam pelukannya. "Maaf, tadi aku bermimpi buruk," jawab Kenjo memberikan penjelasan. Sudah beberapa waktu dia tidak mengkonsumsi antidepresan karena memang sekarang hidupnya lebih stabil. Meskipun terkadang jika kelelahan dia masih sering mendapati mimpi-mimpi buruk itu. "Iya Tuan, saya tahu. Tubuh Tuan panas. Saya harus mengambilkan obat untuk Tuan agar panasnya turun," ujar Rhea yang mendapatkan jelengan dari Kenjo. "Tidak perlu. Temani aku tidur. Sebenarnya aku takut tidur sendirian. Jadi tidurlah di sini." Kenjo menepuk ranjangnya, mengisyaratkan jika Rhea harus selalu menemaninya tidur tiap malam. "Saya tidur seranjang dengan Tuan." "Hahaha, tenang saja. Aku tidak akan memaksamu untuk melayani itu kalau sedang tidak enak badan seperti ini," ujar Kenjo menjawab keraguan di wajah Rhea. Baru kali ini dia melihat seorang gadis yang takut dia sentuh. Padahal Kenjo sudah menawarkan uang yang banyak. Biasanya kalau para wanita lain sudah pasti akan memberikan tubuhnya secara sukarela. Bahkan tanpa dia bayar pun pasti mau. Siapa yang tidak mau dengan Kenjo yang memiliki tubuh atletis dan wajah yang tampan seperti ini? Mungkin hanya Rhea saja. Karena kepolosan gadis itulah membuat Kenjo selalu gemas terhadap Rhea. Baiklah Tuan. Akan saya temani tidurnya. Tapi Tuan, harus minum obat ya. Sekarang badan Tuan tambah panas." Rhea menyentuh pipi Kenjo dan Kenjo langsung menyentuh tangan itu. "Aku tidak butuh obat penurun panas. Karena sekarang ada kamu yang akan menjadi obatku." Kenjo menarik tengkuk Rhea dan mencium bibirnya. Rhea yang awalnya terkejut dan tidak bisa, akhirnya sekarang sudah bisa membalas ciuman itu.
Kenjo melepaskan kancing baju Rea satu persatu. Keduanya larut dalam ciuman, sampai saat Kenjo membuka piyama yang Rea pakai dan melemparkannya ke lantai. Kenjo juga melepaskan pakaiannya yang tadi sempat diganti oleh Rea karena terkena keringat. Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Bukankah Anda telah berjanji? Aku hanya akan mengajakmu tidur, tidak melakukan apa-apa selain ciuman ini. Kenjo membaringkan tubuhnya yang tidak memakai pakaian bagian atasnya. Begitupun dengan Rea yang hanya memakai bra saja. Tapi kain bawah mereka masih melekat utuh. Rea menurut dan tidur di samping Kenjo. Mereka saling menghadap dan mata mereka bertemu. Rea merasakan debaran di dadanya semakin cepat. Dia takut kalau Kenjo mendengarnya. Rea sebenarnya merasa agak kedinginan karena bajunya terlepas meskipun AC di kamar itu tidak menyala, tapi hawa dingin merasuk ke kulitnya. Selama malam tuan, ayo kita segera tidur, ujar Rea. Iya. Selamat tidur Rea. Kenjo mengecup bibir Rea sekilas kemudian menarik selimut yang tadi dia pakai untuk menutupi tubuhnya dan juga tubuh Rea. Kenjo mendekap Rea dan meletakkan kepalanya Rea di dadanya. Biarkan malam ini Kenjo memeluk Rea semalaman. Karena Kenjo hanya butuh Rea untuk menormalkan suhu tubuhnya agar cepat turun. Rea juga yang tadinya merasa kedinginan menjadi hangat karena sentuhan kulit ke kulit yang membuat keduanya merasa nyaman. Good night, Rea. Keesokan harinya, Rea terbangun terlebih dahulu dan segera bangkit dari atas tempat tidur. Dia tidak mau membangunkan Kenjo yang masih sakit. Dia juga akan mengatakan pada Kelvin jika Tuan Kenjo masih belum terlalu pulih. Rea mengambil piyama atasannya yang ada di lantai. Tadi malam dia sempat tidak bisa tidur karena dipeluk Kenjo. Tentu saja Rea berdebar-debar. Hati dan perasaannya mulai luluh. Rea Jeti ingin berada di samping Kenjo terus-menerus, padahal dia tahu jika itu pasti tidak akan mungkin terjadi. Rea menghela nafas, menghilangkan rasa aneh yang muncul di hatinya untuk Kenjo. Sadar Rea, kamu itu siapa? Kamu hanyalah pelayan Tuan Kenjo. Dan jangan berbesar hati hanya karena Tuan Kenjo memperlakukanmu sedih berbeda. Karena kenyataannya Tuan Kenjo melakukan semua ini bukan hanya denganmu saja. Rea harus segera menepis perasaan itu. Rea tahu jika Kenjo pernah tidur dengan pelayan pribadinya, dan mungkin hal itu sudah hal biasa untuk seorang Kenjo Dimitri. Bersambung.